salah satu informasi itu kami masih meminta untuk dibuka. Jadi sampai hari ini kami memang belum dibuka. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Sudah cukup? Oke, ready Pak. Ya, baik rekan-rekan semua, bahwa sebagaimana rekan-rekan lihat hari ini, semua berjalan dengan baik. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak terjadi gangguan apapun di sekolah. Karena memang ketika proses kami melakukan pembongkaran ruangan itu dilakukan di luar jam pendidikan, di luar jam sekolah. Jadi waktunya itu dilakukan di acara sore hari, jadi sekitar jam 5 sampai malam. Sehingga tidak ada gangguan apapun terhadap anak-anak di dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya teman-teman ketahui juga, hari ini baik-baik saja, semua berjalan dengan baik, semua pendidikan berjalan lancar, anak-anak juga sedang bermain-main, sedang belajar, dan semua seperti tidak ada apa-apa. Karena memang tidak ada gangguan apapun buat kami di sekolah. Karena semua senjata pun semua berada di ke pihak kepolisian. Jadi seperti itu teman-teman. Pak, kok bisa ada senjata di sekolah begitu banyak Pak? Itu asal dari mana? Jadi teman-teman, kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan, sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Begitu. Ya, kami informasikan berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak. Pak, infonya ada bunker Pak, apa udah dibuka Pak? Ya, salah satu informasi itu kami masih meminta untuk dibuka. Jadi sampai hari ini kami memang belum dibuka. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel. Pak, kunci bunkernya berarti masih dipegang sama mantan ketua yayasan ya Pak? Investigasi internal dari yayasan mengarah kemana Pak untuk pemilik senjata? Kalau investigasi internal gitu ya, investigasi internal tentunya kami tidak bisa menyampaikan ke sini. Tapi kami sudah sampaikan itu ke penyidik. Karena kewenangan penyidiklah untuk menentukan siapa pemiliknya, gitu ya, termasuk keberadaan narkoba dan lain-lain. Jadi kami sebagai masyarakat yang taat hukum, kami sampaikan itu ke aparat, semua hal yang kami ketahui sudah kami sampaikan ke aparat. Hanya saja memang aparat menurut kami itu lamban bertindak, lamban sekali. Bahkan bayangkan ruangan yang masih tertutup pakai segel, pakai polis line, itu pun aparat tidak pernah menyentuh apapun kecuali kami yang meminta. Jadi itulah kondisinya. Makanya kami sekarang sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga sudah berkomunikasi dengan KPAI. Kami juga sedang berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada atensi dari beliau untuk berkenan hadir kemari untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu semua berjalan lancar, bahkan lebih baik dari kondisi yang kemarin. Pak, apakah ini berkaitan dengan adanya sengketa kepengurusan Pak dengan pengurus baru dan juga pengurus yang lama? Iya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi, kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Pak, sebelumnya menjabatnya berapa lama Pak yang dipecat Pak? Orang yang kami pecat itu selama 15 tahun. Inisialnya siapa? Pak, ada kecurigaan nggak sih Pak dari sebelum ditemukan senjata-senjata itu? Kami tidak tahu apa-apa. Jadi kami tidak tahu apa-apa tentang sebelumnya. Karena kami juga baru masuk. Jadi terhitung tanggal 18 bulan April
surat pemberhentian sementara kepada ketua. Mulai saat itulah kami berproses berjalan sampai sekarang. Temuannya apa aja Pak? Sengketa dengan Pak IWD itu sebenarnya soal apa sih Pak? Jadi Pak IWD itu kan menjabat sebagai ketua pengurus ya. Jadi dalam yayasan itu kan ada pembina, ada pengawas dan ada pengurus. Dan dia adalah ketua pengurus. Ketua pengurus itu kami indikasikan ada penyalahgunaan dana yayasan pada saat tahun 2013 untuk membeli tanah. Tanah itu uangnya diambil dari yayasan untuk membeli tanah. Nggak taunya 4 tahun kemudian sertifikat tanah itu atas nama istrinya, bukan atas nama sekolah yayasan. Dan tahu istrinya itu adalah anggota pembina. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi itu perkembangan terkini. Pak, pada saat ini Pak untuk pengamanan Pak, gimana Pak? Ya. Juga ada berapa terlibat Pak? Ya, Pak, teman-teman sudah cukup ya, sudah cukup. Sedang melayani orang tua murid. Nanti Ya, kami akan oke. telepon mereka. Siap. Makasih ya. Makasih dulu ya. Oke. Mohon kerjasamanya. Baik. Lagi ditanya ini Pak. Ini habis siapa tadi? Bring aja. Punya lu udah tadi makanya lari. Dipakai bapaknya. Dalam aja masih aman Bang. Oh itu tuh diamanin tuh. Dokumen-dokumen itu nanti kan mau diserahkan atau buat nanti proses pembanding atau penyidikan itu nanti silakan biar penyidik yang menangani perkara tersebut untuk menilai nanti. Nah, untuk seperti itu ada dikubur di sini. Nah, karena ini dari rekan Polda nggak bawa tempat, mohon izin, mohon kiranya berkenan pinjem box. Ya, di sini dititipkan ke pihak Wasedas Polda. Itu untuk item-item yang ada di sini. Oh iya, sama ini Pak. Ini tadi kita temukan sejumlah uang nih. Berapa dolar nih? Ah ini ada di situ di laci. Nih, ya. Apa? Bukan termasuk. Ada hubungannya Pak. Masuk Ini itu tadi boleh. mukul dengan peluru. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Nah, berarti ya. Udah dijawab ya. Ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Nah. Magasin peluru tajam ada 7. Nah, 3 yang jumlahnya berapa itu? 9 kali 17. 9 kali 17 itu ada berapa? Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Ada 14 butir. Kemudian peluru karet 2, 4, 6, 8, 10, 12. 5,6. Beberapa peralatan canggih yang biasa dipakai oleh Amerika untuk sniper yang secara diam-diam maupun terbuka, termasuk buku petunjuknya. Nah, kita lihat. Tuh. Nih. Tuh. Lengkap sudah. Saya jadi berpikir orang ini mau pakai untuk kejahatan di mana ya? Nah, karena ini bukan tempat nanti merakit dan membuat di sini, ini sekolah. Kalau kita di anggota pegang senjata, kartu yang lama tuh digunting. Oh ini kok tidak? Nah, di mana dia? Yang mana? Aksesoris ya? Ada berapa banyak? Gitu. Embarkasi barang senjata api dari luar. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.